Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisa Kinerja Terminal Penumpang Bandar Udara Internasional Stadium. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Ali dan Ibu Elsa, dan juga dosen pembimbing saya, Bapak Rudi dan Ibu Sumi, yang telah meluangkan waktu untuk sidang online kali ini. Adapun latar belakang dari skripsinya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, peningkatan jumlah penumpang kargo dan pergerakan pesawat, kemudian perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai kinerja terminal penumpang bandar udara. Rumusan dan tujuan penelitian adalah untuk memprediksi peningkatan jumlah penumpang 20 tahun ke depan, untuk mengetahui kinerja check-in area, baggage claim area, kinerja ruang tunggu keberangkatan 20 tahun ke depan. Adapun pembatasan masalah, studi kasus ini dilakukan di Bandara Udara Stadium, dikhususkan untuk kinerja terminal penumpang, kemudian skala peninjauannya adalah check-in area, baggage claim area, dan ruang tunggu keberangkatan. Kemudian bangunan terminal yang akan diteliti adalah kondisi terminal penumpang saat ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian metodologi penelitian dimulai dari perumusan masalah, kemudian studi literatur dan pengumpulan data yang terbagi oleh dua, data primer dan data sekunder. Diperlukan data primer seperti ini dan data sekunder seperti ini untuk diolah dan dianalisis data untuk mengetahui prediksi jumlah penumpang hingga 20 tahun ke depan, analisa kebutuhan ruang terminal penumpang khususnya untuk hal keberangkatan, check-in area, baggage claim area, ruang tunggu keberangkatan dan jumlah counter check-in untuk saat ini dan 20 tahun ke depan, kemudian untuk mengevaluasi level of service atau tingkat pelayanan kondisi existing saat ini, kemudian hasil dan selesai. Pengolahan dan analisa data, gambaran Bandara Stadium adalah terletak di Kelurahan Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian berkapasitas tampung 3,8 juta orang per tahun dengan luas terminal seluas 32.000 meter persegi. Adapun ini adalah layout terminal ultimate lantai 1 dan layout terminal ultimate lantai 2. Kemudian pengolahan dan analisa data dimulai dengan kinerja terminal penumpang Bandar Udara Stadium tahun 2019 yang dibagi oleh dua untuk analisa kebutuhan ruang dan analisa tingkat pelayanan kapasitas terminal. Sebelum memulai perhitungan, perlu diketahui beberapa objek yang akan digunakan untuk perhitungan, yaitu adalah penumpang berangkat, penumpang transfer, kemudian penumpang datang tahun 2019 pada waktu sibuk. Dari jumlah penumpang ini, kita akan menggunakan angka terbesar yaitu 651,22 dan penumpang datangnya 771, sedangkan dengan jumlah penumpang sendiri di tahun 2019 adalah sebanyak 3.150.217 orang. Kemudian ada analisa kebutuhan ruang terminal penumpang dimulai dari hal keberangkatan, perhitungannya seperti ini, kemudian dapat kita ketahui bahwa luas hal keberangkatan yang diperlukan tahun 2019 adalah seluas 1.630 meter persegi, sedangkan yang tersedia saat ini seluas 2.935 meter persegi, sehingga ditemukan bahwa hal keberangkatan stadion dapat dikatakan sangat layak dan memenuhi standar. Kemudian jumlah check-in counter, dari data yang didapatkan dari hasil pengamatan rata-rata durasi check-in dari check-in tercepat dan terlama didapatkan rata-rata total 55 detik. Kemudian dihitung bahwa kebutuhan jumlah check-in counter adalah sebanyak 12 counter, sedangkan check-in counter saat ini sebanyak 40 counter. Disimpulkan bahwa counter check-in Bandara Stadium dapat dikatakan sangat layak dan memenuhi standar TNI. Kemudian luas check-in area menggunakan rumus seperti ini dari PM 178, sehingga didapatkan perhitungan sejauh ini kebutuhan luas check-in area pada tahun 2019 adalah seluas 185 meter persegi, sedangkan existingnya Bandara Stadium saat ini adalah seluas 2.588 meter persegi, sehingga disimpulkan bahwa luas check-in area Bandara Stadium saat ini dikatakan sangat layak dan memenuhi standar SNI. Kemudian ada luas ruang tunggu keberangkatan yang digunakan dari data rata-rata durasi menunggu di ruang tunggu keberangkatan dari durasi terlama dan terdekat didapatkan rata-rata yaitu 44 menit. Kemudian dihitung dari PM 178 dan didapatkan luas kebutuhan ruang tunggu keberangkatan ada seluas 1.403 meter persegi, sedangkan existingnya terdapat seluas 3.533 meter persegi untuk domestik dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa check-in area Bandara Udara Stadium dapat dikatakan sangat layak dan memenuhi standar.
Kemudian luas baggage claim area didapatkan kebutuhannya tahun 2019 adalah seluas 764 meter persegi, sedangkan existingnya seluas 1.903 meter persegi untuk area domestik dan internasional, sehingga dikatakan bahwa baggage claim area saat ini dapat dikatakan sangat layak dan memenuhi standar. Kemudian analisa tingkat pelayanan kapasitas. Analisa ini berhubungan dengan PM178 tahun 2015 tentang standar pelayanan pengguna jasa udara yang dilakukan pada saat peak hour jam 9 sampai jam setengah 2 pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Adapun tingkat pelayanan check-in dibagi oleh 2 tolak ukur, waktu menunggu di antrean kurang dari 30 menit dan 2 waktu pemrosesan kurang dari 2 menit 30 detik. Dari hasil penguatan didapatkan dua data yang melebihi waktu standar, yaitu durasinya melebihi 30 menit, yaitu 32,9 dan 37,3 menit. Sehingga nilai tolak ukur pertama untuk menunggu di antrean check-in kurang dari 30 menit mendapatkan nilai 15 berdasarkan PM178, terdapat 1-4 objek yang melewati batas standar. Kemudian untuk tolak ukur pemrosesan check-in orang kurang dari 2 menit 30 detik tidak terdapat objek yang waktu pemrosesannya melebihi batas, sehingga didapatkan nilai 20 berdasarkan PM178 yang mengatakan seluruh objek penilaian masih dalam standar waktu yang ditentukan. Hingga total penilaian check-in adalah 35. Kemudian pelayanan ruang tunggu keberangkatan didapatkan rumus dari PM178 bahwa kebutuhan untuk tahun 2019 adalah sebanyak 351 kursi. Kebutuhan ini kurang dari tempat duduk yang tersedia, sehingga tempat duduk yang tersedia melebihi kapasitasnya. Hingga didapatkan untuk pelayanan ruang tunggu keberangkatan mendapatkan nilai 10 yang mengatakan jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan lebih banyak dari standar jumlah yang ditentukan. Kemudian pelayanan baggage claim area yang didapatkan 2 tolak ukur dari PM178, yaitu yang pertama kurang dari 20 menit dari blok on dan kurang dari 40 menit dari blok on. Dapatkan hasil analisa penelitian terdapat 2 objek yang durasi baggage pertamanya melebihi dari 20 menit dan durasi baggage terakhirnya melebihi 40 menit. Hingga pada pelayanan baggage claim area mendapatkan nilai 15 yang mengatakan waktu penyerahan bagasi pertama atau bagasi terakhir melewati standar waktu yang ditetapkan. Kemudian ini adalah rekapitulasi pelayanan kedatangan keberangkatan dengan nilai total 60 dari nilai maksimal 70 sehingga mendapatkan nilai B atau baik sekali berdasarkan PM178. Adapun perhitungan kapasitas, yaitu kapasitas terminal ideal untuk tahun 2019 didapatkan 2.635.254 orang penumpang dengan luas 32.000 meter persegi, yaitu kondisi existing saat ini. Tingkat okupansinya dengan luas tersebut didapatkan 1,2%. Dan indikasi awal pembangunan pendayagunaan, pengembangan, dan pengoperasian atau IAP 4 didapatkan 0,42 kurang dari 0,6 yang artinya kapasitas yang tersedia masih mencukupi untuk tahun 2019. Kemudian kinerja terminal penumpang Bandar Udara Spadio 2040 dimulai oleh analisa forecasting jumlah penumpang Bandar Udara Spadio Singkawang yang gunanya akan hasilnya ini sebagai pengurang forecasting jumlah penumpang Bandar Udara Spadio untuk 20 tahun mendatang. Kemudian dari hasil forecasting jumlah penumpang Bandar Udara Spadio 20 tahun mendatang, yaitu tepatnya pada tahun 2040, akan dihitung jumlah penumpangnya, analisa kebutuhan ruang terminal penumpang Spadio. Kemudian analisa kapasitas untuk 20 tahun mendatang berdasarkan jumlah penumpang pada tahun 2040. Sebelum mulai perhitungan, perlu diketahui beberapa objek seperti ini yang pada analisis sebelumnya dikalikan dengan perkembangannya sehingga didapatkan pada analisa forecasting jumlah penumpang Bandar Udara Singkawang ini menggunakan metode market share dengan rumus A dengan B kali C, dengan A adalah prediksi jumlah penumpang suatu rute tertentu, B presentasi perbandingan antara jumlah penumpang suatu rute tertentu terhadap jumlah penumpang total pada bandar udara yang ditinjau. Bandar udara yang ditinjau di sini adalah Bandar Udara Spadio, sedangkan di sini adalah jumlah penumpang total pada bandar udara yang ditinjau. Dapatkan seperti ini, bandar udara yang ditinjau adalah Bandar Udara Spadio untuk perhitungan keberangkatan dan kedatangan. Sehingga didapatkan seperti ini bahwa jumlah penumpang keberangkatan dan kedatangan ditotalkan sebanyak 166.375 orang penumpang di Bandar Udara Singkawang pada tahun 2018 ini. Kemudian hasil ini kita perhitungkan
Kemudian didapatkan hasil seperti ini untuk jumlah penumpang Bandar Udara Singkawang sampai tahun 2040. Yang akan digunakan adalah angka ini 459.189 untuk jumlah penumpang. Kemudian analisa proyeksi jumlah penumpang Bandar Udara Studio. Dimulai dari proyeksi jumlah penumpang pada tahun 2040 yang diproyeksikan dari penumpang ini dari tabel perkembangan jumlah penumpang Bandar Udara Studio dari tahun 2012 sampai 2019 didapatkan dari metode model regresi, kemudian akan dikurangi dengan jumlah proyeksi jumlah penumpang Bandar Udara Singkawang terhitung dari tahun 2023. Didapatkan seperti ini. Jumlah penumpang Bandar Udara Radio pada tahun 2040 adalah sebanyak 7.681.830 orang penumpang. Perlu diketahui jumlah penumpang ini adalah jumlah penumpang yang belum dikurangi dengan jumlah penumpang Singkawang. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Jumlah penumpang departure, arrival, kemudian jumlah penumpang Singkawang. Sehingga rumusnya seperti ini. 4 dikurang 5. Seperti ini. Jumlahnya 7.681.830 orang yang sudah dikurangi dengan jumlah penumpang Singkawang. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan perkembangan seperti ini untuk menghitung hal keberangkatan atau kebutuhan ruang terminal penumpang tahun 2040 berdasarkan jumlah penumpang Bandar Udara Studio di tahun 2040 sebagai berikut. Dimulai dari hal keberangkatan memerlukan luas 3.973 meter persegi, sedangkan kondisi existing saat ini adalah 2.935 meter persegi. Hingga disimpulkan pada tahun 2040 memerlukan perluasan karena kebutuhannya sudah tidak mencukupi. Kemudian jumlah check-in counter. Pada tahun 2040 membutuhkan 28 counter, sedangkan kondisi saat ini ada 40 counter check-in. Sehingga disebutkan bahwa counter check-in Bandar Udara dapat dikatakan masih sangat layak dan memenuhi standar FAI, walaupun pada tahun 2010. Kemudian luas check-in area pada tahun 2040 membutuhkan luas 452 meter persegi, sedangkan existingnya seluas 2.588 meter persegi. Hingga disimpulkan bahwa check-in area bandara tadi dikatakan masih sangat layak dan memenuhi standar untuk 20 tahun mendatang. Kemudian luas ruang tunggu keberangkatan. Didapatkan tahun 2040 kebutuhan luas ruang tunggu keberangkatannya adalah 3.421 meter persegi. Sedangkan keberangkatan existing bandara stadion luasnya 3.533 meter persegi untuk domestik dan internasional. Angka ini sangat mendekati, sehingga disimpulkan bahwa check-in area bandara stadion untuk kondisi 20 tahun mendatang disarankan untuk diperhatikan, dikembangkan atau diperluas. Kemudian luas baggage claim area. Dapatkan bahwa baggage claim area luasnya kebutuhannya pada tahun 2050 adalah 3.863 meter persegi, sedangkan kondisi existing saat ini seluas 1.903 meter persegi. Didapatkan bahwa luas ini sudah mendekati dengan kondisi ekstrim pada tahun 2040 hingga disarankan agar diperhatikan untuk diperluas. Kemudian ini adalah rekapitulasinya kebutuhan ruang. Kemudian analisa kapasitas terminal tahun 2040. Didapatkan kapasitas terminal idealnya sebanyak 2.635.294. Ini sama dengan kapasitas 2019 karena kapasitas terminal existingnya luasnya masih 32.000, bukan luas yang baru. Kemudian tingkat okupansi. Didapatkan tingkat okupansinya sebesar 2,91% dan indikasi awal pembangunan pendaya gunaan pengembangan dan pengoperasiannya atau IAB 4-nya dengan 0,68 yang melebihi 0,6 yang artinya kapasitasnya menjadi perhatian untuk dikembangkan. Ini adalah rekapitulasi kapasitas Bandar Udara Stadion tahun 2040. Kemudian kesimpulan. Dari hasil analisa kinerja terminal penumpang Bandar Udara Stadion dapat disimpulkan bahwa kinerja diperoleh sebagai berikut. Untuk analisa kebutuhan ruang terminal penumpang Bandara Stadion didapatkan hal keberangkatan 1630 meter persegi, check-in counternya membutuhkan 12 counter, check-in areanya seluas 185 meter persegi, ruang tunggu berangkatnya seluas 1403 meter persegi, baggage claim-nya seluas 364 meter persegi. Kemudian kebutuhan ini untuk tahun 2019 dengan kondisi ekstrimnya masih sangat jauh angkanya, sehingga dapat dikatakan tahun 2019
kebutuhan ruangnya masih sangat layak dan memenuhi standar. Kemudian analisa tingkat pelayanannya. Tingkat pelayanan check-in-nya didapatkan nilai 35, tingkat pelayanan ruang tunggu berangkatnya dapat nilai 10, dan tingkat pelayanan begitu-nya 15. Kemudian totalnya adalah 60, sehingga mendapatkan nilai B. Kemudian kapasitasnya, terminal idealnya sebanyak 2.635.254 orang, tingkat okupansinya 1,2%, indikasi awal pembangunannya 0,42 kurang dari 0,6, sehingga kapasitas yang tersedia masih mencukupi. Kemudian analisa kebutuhan ruang terminal penumpang Bandar Udara Spadio 20 tahun mendatang atau tahun 2040 membutuhkan seluas 393 meter persegi untuk hal keberangkatan, 28 counter check-in areanya 452 meter persegi, ruang tunggu keberangkatan seluas 3.421 meter persegi, dan baggage claim area seluas 1.863 meter persegi. Disimpulkan bahwa kebutuhan ruang tahun 2040 terdapat area yang membutuhkan perluasan, yaitu seperti hal keberangkatan, dan yang luasan diperlukan melebihi dari luas yang tersedia. Adapun pada baggage claim area, luas yang dibutuhkan sudah hampir mendekati luas yang tersedia, sehingga sesuai perhitungan harus dikembangkan. Kemudian analisa kapasitas terminal penumpang untuk 20 tahun mendatang, kapasitasnya sama 2.635.254 karena luas terminalnya masih sama, tingkat okupansinya naik menjadi 2,94%, indikasi awal pembangunannya naik menjadi 0,68. 0,68 ini lebih dari 0,6, yaitu kapasitasnya menjadi perhatian untuk dikembangkan. Kemudian saran, sebaiknya pihak PT Angkasa Pura lebih cekatan lagi untuk mengawasi dan mengambil tindakan terhadap pelayanan proses keberangkatan dan kedatangan agar kinerja pelayanannya lebih maksimal. Kemudian yang kedua, terkait kebutuhan ruang terminal penumpang Bandar Udara Internasional Spadio 20 tahun mendatang, terdapat area yang kebutuhan luasnya sudah melewati luasan area yang tersedia, dan terdapat juga area yang perlu diperhatikan untuk diperluas karena kebutuhan luasnya sudah mendekati luas area yang tersedia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.